Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sultan Adif. Kali ini kita kedatangan tamu Region Head dari Jateng, DIY, dan Kalimantan II, Bapak Sulistianto Hibrizi. Untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa tonton sampai habis. Oke nih Pak Sulis, mungkin teman-teman penonton itu pada penasaran nih. Boleh ceritain nggak gimana awal Bapak memulai karir di sektor perbankan dan kenapa sih Bapak milih berkarir di perbankan? Oke, terima kasih Mas Nadif. Sebetulnya perbankan itu pilihan kesekian ya. Jadi saya dulu itu bukan lulusan dari perbankan atau ekonomi. Saya lulusan UGM, jurusannya Visipol Hubungan Internasional. Dan sempat pada saat lulus itu semua saya masukin lamaran itu. Biar juga saya keterima, tapi bapak saya bilang janganlah, bapak saya pegawai negeri. Saya lulus itu tahun 90-an, 93 gitu ya. Saat itu masih pegawai negeri itu banyak ininya lah, godaannya gitu. Jadi bapak saya bilang, sudahlah, jangan ke pegawai negeri. Ya sudah, saya berarti ke swasta. Swasta kalau pengen kaya, pengen banyak uang, berarti di marketing. Sesimpel itu. Jadi saya apply lamaran ke semua perusahaan yang saya anggap besar gitu ya. Posisinya marketing. Dan qadarullah kok ya selalu mental. Itu 3 besar lolos, 3 besar wawancara selalu mental. Akhirnya saya keterima tapi di bank. Di bank aja bukan MODP. Jadi salah satu bank swasta bukan syariah gitu ya. Menerima saya tapi posisinya betul-betul yang non officer. Bukan MODP. Gitu. Jadi dulu itu ada business officer kontrak atau sampai diangkat jadi karyawan itu 12 bulan. 1 tahun ya. 1 tahun baru. Probation mungkin pada ya, probation pada 12 bulan. bahasanya. Sewaktu-waktu bisa di-cut itu. Gitu. Berarti dari bank konvensional dan akhirnya sekarang Bapak menjadi Region Head di Bank Syariah, Bank Muamalat. Gimana pada saat itu kenapa Bank Muamalat, Pak? Pertanyaan bagus. Jadi gini, sekali lagi saya pindah bank itu nggak pernah apply. Tarik ini diambil. Tarik. Nah saat itu saya ada tugas khusus di Jabodetabek, proyek khusus lah. Baru 7 bulan tuh bagus nih. Saya dikontak lah sama orang yang saya kenal, beberapa yang itu ternyata ada di Bank Muamalat. Dia bilang, sudahlah, ayolah, saatnya kita gedein Bank Muamalat. Saya nggak ngerti Bank Muamalat gimana, saya nggak ngerti tentang syariah gimana. Tapi saya cuma satu, persis seperti saya dulu waktu masuk ke bank, di mana saya buta terhadap istilah-istilah ekonomi. Ya nggak buta-buta banget ya, tapi artinya kan saya harus mulai dari nol lah. Ya Bismillah. Bener-bener belajar ya by doing, Simpel kan? melakukan. Lama-lama ngerti, pada saat training ya akhirnya ada training. Udah begini makin jelas lagi, makin Nah, ngerti lagi. gini ya makin jelas. Nah, berarti maksudnya saya lempar balik lagi, pas proses hijrahnya itu pertimbangan Bapak tuh, saya mau berkarir di Bank Syariah aja deh. Itu pertimbangan itu apa, Pak? Yang memilih Bapak yakin hijrah? Pertama, saatnya saya gabung teman-teman gedein Bank Muamalat. Karena dia bank pelopor syariah. Gitu ya. Dalam kondisi yang lagi kurang bagus kan. Pada yang saat kedua, itu lagi bener-bener yang kurang bagus banget ya. 2016 saya kan. Yang kedua, itu bahkan bisa jadi gerbong. Untuk apa? Mensyariahkan ekonomi Indonesia. Masyarakat Indonesia. Bener. Jadi mulia banget. Wah, kalau ini on beyond, Pak. Kalau cita-cita sudah mulia banget. Kenapa enggak?
Sudah cukup saya mendapatkan banyak itu dari yang sebelumnya. Barangkali dengan saya hijrah bisa bersih dan sekaligus juga ya banyak kesadaran yang akhirnya iya saya on track. Iring proses meyakinkan diri itu kayak ditunjukin, oh yakin deh mau berkarir di bank syariah gitu. Boleh nggak ceritain pengalaman berkesan atau achievement terbaik kesuksesan Bapak mungkin di Bank Muamalat ini ya, selama berkarir di Bank Muamalat ini Bapak pernah lakukan gitu mungkin achievement terbaiknya. Kalau secara personal saya anggap enggak ya. Saya enggak merasa bahwa itu pencapaian personal, bener ya? Saya hanya mencoba menggerakkan tim. Itu kan manusia ya, menggerakkan tim. Anda kebayang ya? Kebayang. Saya orang baru yang bahkan keseharian masih belajar. Saya hanya berbekal dari pengalaman yang barangkali anak buah saya gitu loh. Yang saya pimpin itu siapa sih? Kamu punya apa sih modalnya? Ngerti ya? Tapi saya pakai yang bos saya pakai. Mentor saya pakai dulu. Apa? Saya coba meyakinkan ke teman-teman bahwa kita kerja harus teamwork. Ngerti ya? Kita nggak bisa hanya ego masing-masing. Individual. Saya banyak punya kekurangan. Teman-teman juga punya kelebihan dan kekurangan. Yuk kita coba itu menjadi sesuatu baiknya aja yang kita kumpulin daripada yang jelek kita. Toh kita juga bersama-sama pengen gedein Bank Muamalat, bener nggak? Iya kan? Blessingnya justru pada saat itu karena banyak masalah di kebetulan Bank Muamalat lagi kurang bagus. Sehingga tantangannya jadi musuh bersamanya itu di depan, paham ya? Itu enak banget itu kalau perang itu musuhnya di depan Pak, lebih gampang meyakinkan. Yang kedua memang ada yang namanya trust Pak. Saya nggak bisa maksa mereka respect ke saya. Itu penting kalau jadi pimpinan itu, respect. Nggak bisa saya paksa respect itu. Benar nggak? Respect itu dibangun Pak. Caranya gimana? Kasih kepercayaan gitu ya. Sama-sama dengan kepercayaan yang ada gitu ya. Kita bangun sama-sama. Karena kepercayaan itu dibangun Pak. Seiring Trust waktu building. ya. Iya. Itu kelihatannya sepele karena dulu pimpinan saya dulu pada saat saya pertama kali kerja itu saya merasa dipercaya. Ngerti ya? Sehingga saya nganggap mentor saya respectnya luar biasa loh. Ketika saya itu pengen ketemu sama, maksudnya buat selebaran dulu yang namanya proposal saya buat sendiri Pak. Tapi sebelum saya blast ke bendahara atau direktur keuangan, saya minta pimpinan saya untuk Pak gimana ini Pak, kira-kira gimana? Dia oke, bagus, cuman 1-2 aja lah. Terus untuk produk coba nanti saya ini aja produknya. Udah fokus ke 5 ini atau ke 2 ini. Selebihnya begitu baca lagi, ketika saya perbaiki, udah cukup jalan. Paham ya? Kelihatannya sepele. Tapi saya orang baru, dia orang lama. Ngasih kepercayaan saya masuk dagang ke perusahaan-perusahaan besar loh. Itu levelnya gede-gede, Nyonya Menir. Bener loh, yang di kawasan industri. Terus Astra, lupa aku. Pokoknya anak perusahaan Astra. Saya sendiri dipercaya. Tapi dia nggak ngelepas gitu. Masih tetap masih mantau nih. Siang hari saya nggak disuruh, saya yang report ke ruangannya. Pak, ini hari ini saya kesini. Hasilnya gimana? Ini. Oke. Terus gimana? Ini Pak, saya nggak bisa jualan tapi saya kebutuhan dia apa saya tulis. Terus yang tidak bisa di cover oleh bank kompetitor kita apa saya tulis. Terus mohon maaf Pak, saya minta dari levelnya L1 atau produk ownernya untuk yang datang langsung ke sana, soalnya dia minta langsung. Dia nggak mau cuma level event itu kepala cabang atau area, dia kepengen produk ownernya. Dan dia, si bos saya itu nggak tersinggung Pak. Anda tahu, saya diajak
presentasi itu meyakinkan untuk narik karena itu ada 3 Pak, produk legal sama yang ekspor impor, pembiayaan, produk funding, produk financing, legal. Saya dibawa menghadap ke direktur, kalau sekarang direktur retail banking ya, itu Pak Budi Kisadikin, sekarang jadi menteri. Itu di Bank Lama pada saat saya dulu pertama kali kerja. Coba, saya belum di training, saya dipercaya dibawa ke sana. Itu bagi saya luar biasa. Saya pengen coba duplikasi ke tim saya, trustnya tadi, walaupun nggak harus wah seperti itu. Trust, terus kreativitas. Kalau saya istilahnya out of the box, atau otak kanannya itu dipakai, kreatif. Saya hargai banget kalau ada, walaupun itu kreativitasnya kadang agak jauh ya, mahal gitu ya, terus enggak apa-apa kita tampung. Terus kita sharing, kalau gini kira-kira gimana, ini mahal banget nih soalnya, harus ngadain ini. Nanti akan ketemu. Tapi itu sesuatu yang menurut saya, event itu tidak dijalankan karena banyak hal, itu saya lihat dia sudah seneng gitu loh. Dan alhamdulillah ya, dari trust, kreativitas kita hargai, teamwork kita jagain. Ya hasilnya tadi 5 tahun, sementara yang lain itu turun, kita itu secara aset naik Pak. Hanya ada 2 Pak di saat itu ya, di 4 tahun saya sampai 2020 ya, yang di atas 1 T cabang loh. Salah satunya Jogja. Dari berangkat dari 500 miliar. 4 tahun jadi 1 point something lah. Berarti pengalaman terbaik itu di mana Bapak bisa berkarya bersama sama tim itu tadi tuh, menghasilkan hasil yang bagus. Oh iya. Nah, oke, Pak Sulis, boleh nggak ngasih tips atau kiat sukses dari Bapak untuk yang dapat dibagikan dan diimplementasikan oleh tim bisnis atau karyawan lainnya? Ya kalau di level leader mungkin ya, tadi sebetulnya berulang saya bilang gitu ya, trust tapi dibangun ya. Trust itu penting, kepercayaan. tapi dibangun, jangan 100% dikasih, kayak kita ngasih cek kosong, itu salah juga itu. Dibangun, itu memang jam terbang sih, tapi itu bisa kok kita sampai di mana sih kita percaya sama dia gitu. Jadi itu ada itu nggak test case nggak, tapi itu kita tahu sampai di mana. Begitu sampai di levelnya dia kurang ini ya kita dampingi lagi. Tapi ternyata tetap ada. Paham ya? Yang kedua tadi teamwork, kalau kita jadi pimpinan itu penting banget Pak. Kita nggak bisa kerja sendiri. Benar. Kita tuh tim. Makhluk sosial lagi Iya. kita. Nggak bisa sendiri. Yang ketiga, hargai kreativitas. Yang keempat, ibarat perang, Anda kan bilang tadi perang. Kita tuh komandan Pak. Nggak bisa Pak, kita komandan di belakang terus Pak. Kita perlu saatnya kita di depan Pak. Ayo maju, tapi Anda di belakang sendiri sementara yang lainnya mati. Di depan nggak bisa. Saatnya kita di depan ya kita, contoh ya misalnya ada produk baru, kesulitan dia jualnya gimana, ya kita ajari, 1-2 kita ajari nih yuk caranya jual gitu ya. Begitu dia akhirnya bisa, nah kita duplikasi ke tim yang lain, paham ya? Supaya ada contoh langsung. Begitu dia sudah bisa, nah kita di tengah lihat, monitor gitu, paham ya? Kadang di belakang juga perlu lepas, ayo, karena memang saatnya dia harus maju tanpa kita gitu loh. Nah kapan itu dilakukan, yang jam terbang, tapi kita dari trustnya itu dapat kok, dapat itu. Tuh berarti dengerin tuh kata Pak Sulis tuh, barangkali mungkin yang nonton ini bisa menjadi the next Region Head mungkin. Cuman gini ya, saran saya gitu loh, kalau untuk teman-teman semua ya,
Anda jangan langsung kepingin goals boleh, goals itu maksudnya tujuan ya. Tapi jangan saya kepingin jadi RH, menurut saya ya. Nanti Anda stres. Goalsnya boleh di posisi apa yang ingin Anda capai. Tapi yang paling penting fokusnya itu di prosesnya ini. Soalnya kalau Anda prosesnya di goals itu segala cara Anda lakukan itu salah lagi itu. Setuju. Jangan, dah. Enjoy the process, nikmatin aja proses. Nikmati prosesnya tapi dengan cara yang benar tadi. Dan itu sebetulnya Nabi Muhammad sudah ngasih contoh loh Mas. Tadi ya, trust itu kan masalah kejujuran kan. Ya kan? Bener nggak? Terus teamwork, sholat jamaah, ya kadang pengajian bareng, teamwork itu. Kreativitas. Nabi Muhammad itu kalau yang namanya masalah dunia sudah diserahkan ke masing-masing, meskipun fikihnya juga ada kan. Untuk beberapa hal yang memang tidak diatur, ya udah. Pokoknya jangan lakukan yang memang itu dilarang, yang nggak dilarang jalanin. Yang penting ya menjalani prosesnya ya yang bener jalannya, iya, jalannya bener. Jangan sampai kita mau misalnya mungkin menjadi region head misalnya bercita-cita gitu kan. Iya. Menjalani prosesnya di tengah jalan ada godaan fraud. Ya itu. Hindarin lah, yang pokoknya usahain gimana dalam proses perjalanan itu yang lempeng-lempeng aja lah udah. Oke, next nih Pak. Satu pertanyaan sebelum antar terakhir nih. Ya. Seru nih. Kata motivasi yang mungkin yang Bapak punya gitu, yang menjadi motivasi Bapak. Oh, nih kata-kata ini nih yang bikin saya sesukses ini sekarang nih, sampai di posisi ini. Kata-kata dari Pak. Satu kata ya. Mungkin dua kata ya, mau belajar dah. Simple, mau belajar. Yang lainnya basic ya, jujur, kayak tadi trust, segala macam itu basic lah. Tetapi paling penting itu mau belajar. Itu sudah satu. Belajar. Saya sampai sekarang pun jadi RH juga belajar kok. Ini kan pelajaran masih terus refresh belajar ya. Iya. Dan mungkin kalau yang saya mau belajar, maksudnya kayak mau belajar, berarti juga kata-kata itu jangan pernah puas, jangan pernah merasa puas ya. Kenapa nggak puas? Kenapa? Karena yang kita hadapi berkembang terus Mas. Saya dulu dari pager Mas. telepon ini ya, telepon yang pager gitu ya. Yang sekarang sudah iPad. Dari itu aja ada ketahuan kan bahwa lompatan teknologinya itu harus beda pastinya. Beda. Yang kedua, yang kita hadapi people. Ada generasi X, Y, Z. Itu sudah beda penanganan, bener nggak? Saya juga harus belajar gimana nanganin. Saya juga nggak sempurna. Ada aja yang 1-2 yang aduh itu kok. Ngerti ya? Harus belajar. Ya simple, gimana? Ya. Dunia berkembang ya Pak. Belum tantangan yang lebih bisnis lagi ya, kompetitor, produk. Lebih berat lah dan besar lagi harus seiring waktu gitu. Dan jangan dianggap belajar itu wah berarti banyak Pak. Enggak. Akhirnya balik lagi ke tadi kok, basic kok. Produk juga sama akhirnya. Kalau lihat dari apa itu namanya isi produknya. Karena gini Mas, yang namanya produk dan segala macam itu kan buatan manusia, bener nggak? Nggak ada yang sempurna. Pasti ada apa itu namanya kelemahannya. Artinya nggak ada yang sempurna terus nggak bisa dikalahin, enggak. Akhirnya nanti larinya ke hal-hal yang sederhana. Contoh ya, Anda punya produk pricingnya misalnya, kita ngomong financing misalnya, udah kurang apa? KPR, kredit kepemilikan rumah misalnya gitu. Pasar itu 10%, Anda jual 5%, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Sudah gitu
SLA-nya seminggu misalnya gitu. Biaya segala macamnya rendah. Misalnya. Tapi tahu nggak? Begitu itu diiklankan jeler gitu. Yang antri banyak. Yang tadinya SLA dijanjikan seminggu bisa jadi molor, Pak. Karena terlalu laris, bisa jadi direvisi harganya. Karena yang satu pasar 10 loh ini. Ngerti nggak? Pasti nanti ada dalam tanda petik deviasi atau mungkin apa itu namanya, hanya promo. Nggak ada yang sempurna. Artinya kemampuan kita untuk meyakinkan nasabah bahwa Pak, produk kita itu mungkin secara pricing gitu ya kalah dengan ini, tapi kita bisa ngasih A, B, C, D, E, ya kan? Terus yang barangkali dia nggak ini, bandingkan aja. Kuncinya akhirnya nasabah mau atau enggak apa? Dia merasa ini orang ngomong bener nih, jujur. Dia buka apa adanya, kelemahan kelebihan produk itu. Akhirnya balik lagi ke basic kan, jujur kan. Tuh. Bener kan? Motivasi, kata-kata motivasi ya tadi yang Pak Solis kasih tahu tuh, mau belajar harus tetap belajar, jujur. Iya. Tuh juga tuh kepercayaan, menghargai kreativitas tuh poin-poin penting yang membentuk Pak Solis hingga sampai saat ini. Menurut saya ya, Iya. karena itu pengalaman langsung ke saya. Apa kan sharing, barangkali cocok di Bapak, cocok juga di dia, atau ya begitu juga sebaliknya.